Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 11 ya dari buku paket halaman 104. Untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap ya, silakan dicermati di playlist. Tentukan selesaian kompleks dari persamaan ini, x pangkat 3 min x kuadrat plus 5 sama dengan 10x min 1. Nah, kalau ketemu soal semacam ini langsung saja 10x dan min 1 ini pindahkan seluruhnya ke ruas kiri, ya Dek ya. Maka nanti kita akan dapatkan bentuk persamaan yang baru yang ekuivalen dengan bentuk persamaan di soal, yaitu x pangkat 3 min x kuadrat kemudian plus 5 min 10x plus 1 sama dengan 0 ya. Sekarang kita urutkan ini pangkatnya dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Jadi x pangkat 3 kemudian min x kuadrat min 10x di sini plus 5 plus 1 ini plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau yang ruas kiri ini kita bisa misalkan sebagai px ya Dek ya. Apa itu px? Px adalah polinomial berderajat 3. Nah, berarti px ini sama dengan 0. Ingat, tugas kita di sini adalah mencari penyelesaian ya bagi persamaan ini atau mencari penyelesaian bagi persamaan yang ekuivalen ya dengan persamaan yang ada di soal. Nah, karena ini px dan px sama dengan 0 ya Dek ya, berarti kalau kita mencari penyelesaian bagi persamaan ini ya sama saja dengan mencari nilai x yang menyebabkan px sama dengan 0 atau kita sebut sebagai pembuat 0 dari polinomial px. Nah, berarti soal nomor 11 ini serupa ya dengan soal sebelumnya, soal nomor 10. Sehingga nanti langkah-langkahnya juga sama seperti yang kita lakukan di soal nomor 10 ya. Berarti langkah pertama adalah kita akan tentukan dulu salah satu pembuat 0 dari polinomial px ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lakukan secara coba-coba ya. Hanya untuk mempermudah kita. Nah, di sini kita akan gabungkan dengan konsep pembuat 0 rasional ya. Oke, intinya pembuat 0 rasional itu harus bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian, dalam bentuk pecahan. Yaitu simbolnya adalah x0 sama dengan P per Q. Ya, Dek ya. Yang mana P itu pasti merupakan faktor dari A0 ya. A0 itu adalah konstanta dari Px. Berarti kalau di soal P itu pasti nanti merupakan faktor dari 6. Sedangkan Q itu pasti merupakan faktor dari AN ya, koefisien suku utama. Berarti di sini AN-nya 1, maka Q itu adalah faktor dari 1. Nah, faktornya 6 itu berapa saja? Berarti plus minus 1, kemudian plus minus 2, lalu plus minus 3, kemudian plus minus 6. Kalau faktornya 1 ya jelas plus minus 1. Nah, selanjutnya kita kombinasikan ya Dek ya. Jadi P-nya sekian, Q-nya sekian, nanti kan ketemu X0-nya sekian. Lalu kita cek apakah Px itu sama dengan 0 ya. Dan itu kita lakukan coba-coba ya. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk menghitung, ternyata kombinasi P dan Q yang cocok itu adalah ketika P-nya sama dengan negatif 3 dan Q-nya sama dengan 1. Sehingga X0 itu sama dengan negatif 3 ya. Nanti kalau kita masukkan X sama dengan min 3 ya ke persamaan Px ya, ke polinomial Px, maka Px itu akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi namanya coba-coba, dimungkinkan ya kita melakukan kesalahan. Nah, kalau kita melakukan kesalahan ya kita coba kombinasi yang lain sampai Px itu bernilai sama dengan 0. Prinsip dasarnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba apakah memang benar P-3 itu sama dengan 0 ya. Untuk membuktikan P-3 sama dengan 0 bisa dilakukan dengan substitusi ke dalam polinomial Px atau kita bisa gunakan cara Horner ya. Nah, kita akan coba substitusikan saja X sama dengan min 3 ke dalam polinomial Px ya. Jadi di sini kita punya min 3 pangkat 3 ya. Jadi X di sini seluruhnya kita ganti dengan negatif 3 ya. Oke, berarti min 3 pangkat 3 min dalam kurung min 3 kuadrat min 10 kali min 3 ya kan plus 6.
Min 3 pangkat 3 itu sama dengan min 27. Min 3 kuadrat itu 9. Ya, berarti min 9. Kemudian ini plus 30 plus 6. Min 27 min 9 itu min 36 ya. Berarti min 36 ditambah 36 sama dengan 0. Nah, terbukti di sini bahwa P min 3 sama dengan 0. Dengan kata lain ya, salah satu pembuat 0 dari polinomial Px itu adalah X sama dengan negatif 3. Nah, sehingga salah satu penyelesaian dari persamaan ini pun juga X sama dengan min 3 ya. Oke, kita tulis dulu ya di sini di atas. Jadi X1 ya, itu sama dengan negatif 3. Berarti kurang 2 lagi ya Dek ya, karena di sini kan polinomialnya berderajat 3. Nah, selanjutnya kita akan hitung kira-kira X2-nya berapa dan X3-nya itu berapa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita hubungkan kembali dengan teorema faktor ya. Jadi kalau P min 3 itu sama dengan 0, sesuai dengan teorema faktor berarti X plus 3 itu merupakan faktor dari Px ya Dek ya. Nah, kalau X plus 3 itu merupakan faktor dari Px, maka nanti Px ya, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya, yaitu X plus 3, ini faktor yang pertama, dan untuk faktor yang kedua itu dalam bentuk polinomial, ya Dek ya, kita misalkan Hx. Nah, selanjutnya kita akan hitung Hx ya, dengan cara apa? Dengan cara Px dibagi dengan X plus 3. Nanti kalau sudah ketemu kita faktorkan lagi ya, kita faktorkan lagi. Oke. Jadi untuk membagi Px dengan X plus 3 kita gunakan cara Horner saja ya. Kita tuliskan di sini koefisien dan konstantanya. Jadi 1, kemudian min 1, lalu min 10, kemudian 6 ya. Kita buat garis siku seperti ini. Kemudian faktor pembaginya itu adalah pembuat 0 dari X plus 3 atau X sama dengan min 3. Kita tulis di sini ya. Oke, di sini min 3. 1 ke bawah, 1 kali min 3 sama dengan min 3. Dijumlah min 4, min 4 kali min 3 12. Dijumlah 2 ya kan, 2 kali min 3 sama dengan min 6. Kalau dijumlah yang tidak lain ini adalah sisa pembagiannya adalah 0 ya. Ini harus 0. Kalau di sini tidak 0 berarti tadi kita keliru kan gitu ya. Jadi nanti polinomial Hx ya itu adalah X kuadrat min 4X plus 2 gitu ya. Jadi kalau di sini kan Px itu berderajat 3. Sudah ketemu salah satu faktor, ini polinomial berderajat 1. Maka logikanya Hx itu pasti berderajat 2. Ya kan? Dari 3 dikurang 1, 2. Maka ini X kuadrat ya. Kemudian ini koefisien dari X. Lalu ini adalah konstantanya atau koefisien dari X pangkat 0. Sehingga Hx sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya Hx ini kita cari pembuat nolnya ya Dek ya. Nah, berhubung X kuadrat min 4X plus 2 itu kan fungsi kuadrat, maka ketika kita mencari pembuat nol dari polinomial Hx sama saja dengan mencari pembuat nol dari persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min 4X plus 2 ya Dek ya. Ini kita buat sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Kita gunakan rumus ABC. Jadi X1 titik 2 ya. X1 titik 2 itu artinya penyelesaian yang memenuhi persamaan ini. Ada 2 penyelesaian karena berderajat 2 ya. Rumus ABC berarti di sini min B kemudian plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A ya. Langsung ya. Jadi di sini B-nya itu min 4, berarti min negatif 4 jadinya plus 4 ya Dek ya. Kemudian ini plus minus. Nah, akar B kuadrat berarti kan 16 dikurangi 4 kali 1 dikalikan dengan 2 ya.
lalu dibagi dengan 2 kali 1. Nah, coba kita hitung ya. 16 dikurang 8. Kalau 16 dikurang 8 itu kan sama dengan 8 ya Dek ya. Berarti ini akar 8. Nah, akar 8 itu kan 2 akar 2. Ya kan? Jadi akar 8 itu bisa kita ganti dengan 2 akar 2. Sehingga ini sama dengan 4 plus minus 2 akar 2 dibagi 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi yang atas seluruhnya kita bagi 2. Berarti yang bawah ini 2-nya hilang. Ya kan? Yang atas yang 4 ini jadi 2. Kemudian yang 2 di sini dicoret jadi 1 kan begitu. Berarti X1.2 yang memenuhi, saya tulis di atas ini ya. Jadi X1.2 yang memenuhi adalah 2 plus minus akar 2. Sehingga untuk X1-nya itu sama dengan 2 plus akar 2. Lalu untuk X2-nya itu adalah 2 min akar 2. Ya, 2 min akar 2 dan 2 plus akar 2. Nah, Adik-adik, 2 plus akar 2 kemudian 2 min akar 2 itu adalah penyelesaian bagi polinomial Hx ya. Artinya apa? Artinya nanti kalau X1 dan X2 kita masukkan ke dalam Hx, pasti Hx itu akan bernilai 0. Ya, akan bernilai 0 ya. Nah, penyelesaian dari polinomial Hx itu juga merupakan penyelesaian dari polinomial Px. Logikanya begini, kalau Px sama dengan X plus 3 kali Hx ya, berarti kan pembuat 0 dari polinomial Px itu adalah X sama dengan negatif 3. Ya kan, sudah kita tulis. Nah, itu adalah penyelesaian dari polinomial Px yang pertama. Kemudian penyelesaian yang kedua dan yang ketiga itu merupakan penyelesaian dari polinomial Hx ya, pembuat Hx ini sama dengan 0. Nah, itu terjadi ketika X-nya itu sama dengan 2 plus akar 2 dan 2 min akar 2. Nah, sehingga dapat kita simpulkan 2 plus akar 2 kemudian 2 min akar 2 itu juga merupakan penyelesaian dari polinomial Px gitu. Ya, berarti bisa langsung kita tulis di sini. Untuk X2, ya ini saya hapus dulu. Nah, untuk X2 itu ya sama dengan 2 plus akar 2 ya. Ini 2 plus akar 2. Untuk X3 ya berarti 2 min akar 2. Oh ya, jangan rancu dengan simbol di sini ya. Nah, di sini kan X1, X2. Ini jangan rancu dengan di sini kok X2 dan X3 gitu ya. Jangan rancu seperti itu. Jadi yang namanya simbol ya bebas-bebas saja, karena kebetulan di sini simbolnya X1 dan X2 ya kita sesuaikan. Di sini X2 dan X3. Nanti kalau misalkan di sini sudah disesuaikan dari awal ya, di sini bukan X1.2 melainkan X2.3 juga boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya, kalau simbol itu bebas. Jadi prinsipnya penyelesaian dari persamaan ini itu adalah yang pertama, yaitu min 3 ya, X1 sama dengan min 3, kemudian X2 itu sama dengan 2 plus akar 2, lalu X3 nya adalah 2 min akar 2 ya, karena ini adalah polinomial berderajat 3 sehingga penyelesaiannya itu juga ada 3 seperti ini. Oke, jelas ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 11. Terima kasih.